Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut bertanya dan mengatakan kepada Nabi SAW, "Idzni wa aujiz." Wahai Rasul, berikanlah aku nasihat dan ringkaskanlah nasihat itu untuk aku. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la tatakallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghada wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas." Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila engkau bangkit untuk melaksanakan salat, maka laksanakanlah salat tersebut seakan-akan engkau akan berpisah dari dunia ini. Wala tatakallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghada. Yang kedua, kata Nabi SAW, janganlah engkau berbicara yang nanti penyesalannya akan engkau tuai di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, dan berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat penting bagi kita selaku umat Islam. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan kepada orang tadi yang juga sekaligus kepada kita, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila engkau salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang ingin berpisah dari dunia ini. Ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita sholat seakan-akan kita ingin berpisah dari dunia ini. Yani bagaimana kita melaksanakan sholat ini sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kita laksanakan sholat ini dengan penuh kekhusyuan. Kita laksanakan kewajiban-kewajibannya, yang sunnah-sunnahnya. Kemudian rukun-rukun dari sholat tersebut kita laksanakan. Sehingga apa? Sehingga sholat yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang lain, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan dijadikanlah penyejuk pandanganku dalam salat. Jadi Nabi SAW sangat menikmati salat beliau. Ibadah yang beliau lakukan beliau nikmati. Berbeda dengan sebagian kita sekarang ini ketika melaksanakan salat, ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, yang kosong dari kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan hanya sebatas ruku, sujud, kemudian berdiri tanpa ada ketundukan, tadabbur terhadap apa yang kita baca dalam salat kita. Karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan kepada kita bahwasanya kalau seandainya seorang itu sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia khusyuk, maka dia keluar dari sholatnya dalam kondisi imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dengan sholat kita sekarang ini, apakah selesai sholat yang kita laksanakan kita bertambah iman atau semakin kurang iman kita? Karena dalam sholat isinya takbir, kemudian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ terdapat bacaan lantunan ayat Al-Qur'an yang kita diperintahkan untuk mentadabburi isi Al-Qur'an. Sehingga kita keluar dari salat kita dalam kondisi kita tambah iman kita, naik iman kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Banyak orang yang sholat dia mencuri, banyak orang yang sholat dia berbuat maksiat, dosa dan maksiat, berzina, minum khamar, menggunjing orang lain dan lain sebagainya.
Kita harus melaksanakan sholat agar sholat kita bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dengan penuh kekhusyuan, tumakninah, kemudian kita laksanakan yang wajib-wajib, kita laksanakan rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnahnya. Karena Nabi SAW mengatakan, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Sholat, kalau orang yang tahu dia akan berpisah dari dunia, dia pasti akan mengerahkan seluruh daya upayanya untuk khusyuk dalam sholatnya. Karena ini sholat terakhir dia dalam hidup dia. Salat yang terakhir yang dia lakukan sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan engkau berbicara dengan satu pembicaraan yang engkau akan sesali nanti pembicaraan tersebut. Di sini kata para ulama, termasuk di dalamnya Imam Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, beliau mengatakan bahwasanya apa? Ghada di sini yaumul qiyamah. Jangan sampai kita berbicara dengan satu pembicaraan yang kita akan selesai nanti di hari kiamat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita katakan di dunia ini. Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata-kata yang keluar melainkan akan dicatat oleh malaikat pencatat. Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan lisanul aqil wara'a qalbihi idza arada an yatakallam tafakkara fa in kana lahu takallam wa in kana alaihi amsak. Lisannya orang yang berakal itu di bawah perintah hatinya. Kalau seandainya dia ingin mengucapkan satu perkataan, satu pembicaraan, maka dia berpikir terlebih dahulu. Kalau seandainya pembicaraan itu menguntungkan dia, membawa kebaikan untuk dia, maka apa? Maka dia berbicara. Tapi kalau seandainya perkataan yang akan dia ucapkan itu justru malah menjadi bumerang buat dia, maka dia diam dan tidak mengatakan sesuatu apapun. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyyata kadza wa kadza. تعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ingin memberikan sifat kekurangan yang dimiliki oleh Safiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Wahai Nabi, Safiyah itu pendek. Safiyah itu pendek. Kemudian kata Nabi SAW, laqad qulti kalimatan. Wahai Aisyah, engkau telah mengatakan satu perkataan yang apabila perkataan tersebut dicampurkan dan ditumpahkan ke air laut, maka niscaya air laut akan berubah rasa dan baunya. Akan berubah rasa dan baunya. Lihat di sini para pemirsa, Aisyah radhiyallahu anha hanya mengatakan Safiyah itu pendek. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Engkau telah mengatakan satu kalimat yang kalimat tersebut kalau dicampurkan dengan air laut, misalnya air laut yang begitu luas, yang begitu banyak, dia akan apa? Dia akan tercampur dan akan menjadi busuk dengan akibat perkataan tersebut. Ini baru kalimat pendek. Yang itu pada hakikatnya menggunjing orang lain, menghina dengan kalimat pendek. Apalagi kenyataannya kalau kita lihat sekarang kaum muslimin, mereka mencaci, menghina, menggibah dan menggunjing dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, perkataan-perkataan yang tidak ada etikanya dalam agama, perkataan yang kurang adab. Bahkan majlis-majlis mereka penuh dengan pergunjingan. Bahkan kalau kita lihat dari kondisi dari diri kita, kemudian juga masyarakat kita, bagaimana seorang itu melakukan riba, gunjingan, kemudian juga mendukung hal-hal yang demikian dan tidak mau lepas. Bahkan apalagi kalau seandainya yang digunjing itu adalah gurunya, ustadznya, kiainya, bahkan seakan-akan apa? Seakan-akan itu pembicaraan yang hangat, pembicaraan yang masya Allah. Ini Aisyah mengatakan pendek, apalagi kita yang mengatakan sesuatu perkataan yang masya Allah.
yang tidak tahu akibatnya kita nanti. Makanya Nabi SAW mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba ada mengatakan satu perkataan yang itu merupakan perkataan tersebut mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak uruskan perkataan tersebut, enggak dia pikir perkataan tersebut, dia anggap sepele perkataan tersebut. Apa kata Nabi SAW? Yahwi biha fi jahannam. Yang perkataan tersebut ternyata memasukkan dia ke dalam, melemparkan dia ke dalam jurang jahannam. Karenanya para pemirsa, Nabi SAW mengatakan kepada kita, yaitu jangan kita sampai mengatakan satu perkataan yang akan kita sesali nanti. Baik itu gunjingan, ejekan, adu domba, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu Nabi SAW mengatakan wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, dan putus asalah engkau dari apa yang ada di tangan manusia. Kita seharusnya menggantungkan harapan kita kepada Allah, menggantungkan semua yang ada kepada Allah SWT, bukan kepada manusia. Kesedihan dan kesenangan kita jangan kita sekali-kali gantungkan kepada apa yang ada di tangan manusia. Kita tidak boleh mengharap apa yang ada di tangan manusia. Semuanya telah Allah berikan rezeki. Si fulan mendapatkan kekayaan, si fulan mendapatkan kemiskinan, semuanya sudah mendapatkan rezeki dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mensyukuri. Kita tidak boleh mengharap dan melihat, bahkan menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Kita harus mengharap kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dan juga menginginkan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Berbeda ketika kita menginginkan apa yang ada di tangan manusia, kemudian juga kita mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, kita menjadi manusia yang rendah dan hina. Sedangkan manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia tidak tahu apa yang maslahat untuk kita, manusia tidak tahu keinginan kita, manusia tidak tahu apa yang kita ingin dan kita inginkan dalam kehidupan ini. Maka di sini jangan sampai sekali-kali kita mengharapkan sesuatu apa yang di tangan manusia. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah terhadap apa yang Allah bagi, yang Allah berikan untukmu, sehingga engkau pun menjadi manusia yang paling kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang kaya hati. Dia tidak mengharapkan sesuatu apapun kepada manusia. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.